Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua. Baik, saya mulai presentasi saya, yaitu tentang kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Mengidentifikasi kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah terasa sulit sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas. Rasulullah ini memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan, dan Rasulullah menyampaikan ajarannya di mana saja, yaitu di rumah, di masjid, di jalan, dan di tempat-tempat lainnya. Sistem pendidikan Islam lebih bertumpu kepada Nabi, sebab selain Nabi tidak ada yang mempunyai otoritas untuk menentukan materi-materi pendidikan Islam. Dapat dibedakan menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah. Materi yang diajarkan pada periode Mekah yaitu hanya berkisar pada ayat-ayat Makkiyah sejumlah 93 surat dan petunjuk yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadis. Dan juga materi yang diajarkan yaitu menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitik beratkan pada keimanan dan ibadah serta akhlak. Periode yang kedua yaitu periode Madinah. Upaya yang dilakukan pada periode Madinah yaitu pendidikan yang dilakukan Nabi pertama, membangun lembaga masjid. Melalui masjid inilah Nabi memberikan pendidikan Islam. Dan yang kedua, materi pendidikan pada periode Madinah yaitu materi pendidikan Islam yang diajarkan berkisar pada bidang keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan jasmani, dan pengetahuan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi utama sebagai pendidik, Rasulullah telah melakukan rangkaian kebijakan yang amat strategis serta sesuai dengan situasi dan kondisi. Proses pendidikan pada zaman Rasulullah berada di Mekah belum begitu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal yang demikian belum dimungkinkan karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum berperan sebagai pemimpin atau kepala negara. Bahkan beliau dan para pengikutnya berada dalam bayangan-bayangan atau ancaman pembunuhan dan kaum kafir Quraisy. Selain di Mekah, pendidikan berlangsung dari rumah ke rumah secara sembunyi. Di antaranya yang terkenal adalah rumah Al-Aqram. Langkah yang bijak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahap awal Islam ini adalah melarang pengikutnya untuk menampakkan keislamannya dalam berbagai hak. Tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dalam mendidik mereka. Setelah masyarakat Islam terbentuk di Madinah, barulah pendidikan Islam dapat berjalan dengan leluasa dan terbuka secara umum. Dan kebijakan yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah adalah satu, yaitu membangun masjid di Madinah. Masjid inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Yang kedua yaitu mempersatukan potensi yang semula saling berserakan bahkan saling bermusuhan. Langkah ini dituangkan dalam dokumen yang lebih populer disebut Piagam Madinah. Dengan adanya piagam tersebut terwujudlah keadaan masyarakat yang tenang, harmonis, dan damai. Metode yang dikembangkan oleh Nabi yaitu yang pertama di bidang keimanan, yaitu melalui tanya jawab dengan penghayatan yang mendalam dan didukung oleh bukti-bukti
rasional dan ilmiah. Yang B yaitu materi ibadah, disampaikan dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti oleh masyarakat. Yang ketiga di bidang akhlak, Nabi menitik beratkan pada metode peneladanan dan Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Adapun cara pengajarannya atau penyampaian ilmunya, maka ada 4 Abdullah yang besar sekali jasanya dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada muridnya. Yang pertama yaitu Abdullah bin Umar di Madinah, dan yang kedua Abdullah bin Mas'ud di Kufah, dan yang ketiga Abdullah bin Abbas di Mekah, dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin Al-As di Mesir. Yang dimaksud di sini adalah pengajar ilmu Al-Quran dan sunnahnya. Pada awalnya saat permulaan turunnya Al-Quran, Nabi mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkumpul membaca Al-Quran dan memahami kandungnya setiap ayat yang diturunkan Allah dengan jalan tadarus. Pengajaran Al-Quran tersebut berlangsung terus sampai Nabi SAW bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Sejalan dengan itu, berpindahlah pusat pengajaran Al-Quran ke Madinah. Penghafal dan penulis Al-Quran berjalan terus sampai masa akhir turunnya. Dengan demikian Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya untuk memantapkan Al-Quran dalam hafalannya, Nabi Muhammad SAW sering mengadakan ulangan terhadap hafalan-hafalan mereka. Al-Quran di sini adalah dasar pengajaran atau pondasi semua kebiasaan yang akan dimiliki kelak. Sebabnya ialah segala yang diajarkan pada masa muda seseorang berakar lebih dalam daripada yang lainnya. Sedangkan pada masa Khulafa ar-Rasyidin, cara pengajaran dan penyampaian ilmu masih sama pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu meneruskan jejak Nabi, namun sudah terlihat perkembangan yang dilakukan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.